Satika. Nama saya adalah Tuma Sanda. Nama saya Alisa Diningrum. Jara Gustian. Nama saya Rasyad Adarman Preta. Nama saya Sheila Mucidi. Dari kelas 10 hingga 7, di sini kami dari kelompok kelas Piskes dan kelas Amfibi akan menjelaskan materi biologi mengenai kelas Piskes dan kelas Amfibi. Sebelumnya, kalian pada tahu gak sih Piskes dan Amfibi itu apa? Yuk simak video berikut untuk mengetahui lebih dalam mengenai Piskes dan Amfibi. Apa itu Pisces? Pisces atau ikan merupakan hewan vertebrata akuatik yang berdarah dingin. Mereka bernapas dengan insangnya. Secara sistematika, ikan atau Pisces ini merupakan kelas yang berada di bawah film Chordata. Bagaimana ciri-ciri Pisces atau ikan ini? Mereka memiliki rangka tulang sejati, bertulang belakang, tubuh ditutupi oleh sisik, mereka berlendir, memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekornya, dan mereka bernapas dengan insangnya. Struktur tubuh ikan atau Pisces terbagi menjadi 3, yaitu kepala atau caput, tubuh atau trunkus, dan ekor atau cauda. Di bagian kepala terdapat organ-organ sensorik dengan gurat sisi yang berfungsi untuk merasakan tekanan air. Ikan juga memiliki sisik yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya, dan sereksi kelenjar. Untuk menentukan arah saat berenang, mereka menggunakan siripnya. Untuk bernapas, ikan menggunakan insangnya. Klasifikasi ikan atau Pisces terbagi menjadi 3, yaitu Agnatha, Corydias, dan Ocytes. Agnatha yang berasal dari bahasa Yunani yaitu an atau tidak, dan Gantus atau berahang yang berarti tidak berahang. Ciri-ciri mereka adalah tidak berahang dan memiliki bentuk seperti belut atau silindris. Mereka tidak memiliki sisik ataupun sirip. Mereka memiliki tubuh lunak yang berlendir. Contoh dari mereka adalah Poacium marinus atau belut laut dan Maxine sp atau hagfish. Corydias dalam bahasa Yunani yaitu Chrondos yang berarti rawan dan Ichthyes yang berarti ikan. Mereka memiliki ikan yang bersisik dan ada pula yang juga tidak bersisik. Ciri-ciri mereka adalah celah insang ada 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Letak celah insang lateral dan ventral. Mulut mereka terletak pada sisi ventralnya. Ada yang mempunyai spiculum, ada juga yang tidak. Mereka memiliki sirip berpasangan. Contoh dari Corydias adalah Squalus sp atau ikan hiu dan Macaraja sp atau pari listrik. Ocytes berasal dari bahasa Yunani. Osten yang berarti tulang dan Ichthyes yang berarti ikan. Berbeda dengan ikan lainnya yang sebelumnya saya jelaskan, ikan ini sudah memiliki tulang sejati. Ciri-ciri mereka adalah memiliki sisik, kadang juga ada yang tidak bersisik. Pada umumnya rangka mereka terdiri dari tulang sejati, tapi tulang rawan juga ada. Tetapi tulang rawan terdapat berbagai golongan seperti Coelenchatriformes dan Achinparisidae. Paru-paru atau gelembung mereka digunakan untuk penonjolan keluar saluran pencernaan makanan mereka. Contoh dari hewan Ocytes adalah Amierus melas atau ikan lele dan Carius auratus, ikan mas koki, dan juga Hippocamus sp atau kuda laut. Hai, kembali lagi dengan saya Adam. Saya akan menjelaskan sistem organ pada kelas Piskes. Yang saya tahu di dalam sistem organ ada sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Di dalam sistem gerak ada alat gerak aktif berupa otot bersegmen yang disebut myotom, mempunyai sirip untuk berenang, berpasangan, atau tunggal. Sirip ekor berfungsi sebagai kemudi. Ada 3 macam bentuk sirip ekor, yaitu homocercus, bagian atas dan bawah simetris, dan heterocercus, bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, serta divicercus, bagian atas dan bawah simetris menyatu ke satu titik. Pada sirip juga terdapat rangka dari tulang rawan atau tulang keras yang disebut radialia atau jari-jari sirip. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan sempurna makanan dari mulut, terus ke faring, terus ke esofagus, terus ke usus, dan terakhir ke anus. Memiliki lidah, gigi, dan rahang, mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan perbesaran dari usus pada usus, terdapat katup-katup spiral. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada Piskes yaitu bernapas dengan insang yang memiliki operculum atau tutup insang dan celah insang sebanyak 4, 5, 6, 7 atau lebih.
Gelambung renang berfungsi sebagai alat hidrostatis dan alat bantu pernapasan antar gelembung udara dengan faring dihubungkan oleh ductus pneumaticus. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Disebut peredaran darah tertutup. Jantung berdua-dua atau sebuah serambi dan sebuah bilik vertikal. Darah mendapat oksigen dalam filamen insang. Sistem ekskresi memiliki pronefron atau epinefron, mesonefron atau ginjal. Pada agnata tidak ada sistem porta ginjal. Sistem indera dan sistem saraf mempunyai lekuk hidung dengan saraf pembau, telinga dalam untuk keseimbangan, dan mata. Memiliki endokrin, penghasil hormon, otak terdiri atas 5 bagian dengan 10 saraf krinal. Yang terakhir ada sistem reproduksi, kelamin terpisah atau hermafrodit, filtrasi eksternal atau internal. Hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang oviduk, ovivar atau vivipar. Peranan Pisces bagi kehidupan manusia. Beberapa peranan Pisces yang menguntungkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber protein hewani dan vitamin A. Yang kedua, lemak ikan adalah sumber asam lemak tidak jenuh. Yang ketiga, di Amerika, Filipina, dan Sri Lanka, sirip ikan cucut dan ikan pari dikeringkan dan direbus lalu dibuat gelatin untuk penyedap masakan sup. Keempat, bahan kerajinan seperti sepatu, tas, sampul buku, pelapis kotak, atau bahan amplas dari kulit ikan cucut yang telah dimasak. Maka muncullah pabrik penyamak kulit ikan. Kelima, mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawatan ikan, misalnya ikan asin, ikan dalam kaleng, pindang, asinan telur ikan, dan lain-lain. Yang keenam, tulang ikan untuk bahan perekat atau lem. Yang ketujuh, sisa-sisa ikan dibuat tepung untuk pupuk atau makanan ternak. Yang kedelapan, ikan sebagai bahan praktikum atau penelitian demi perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, usaha tempat rekreasi dengan tempat pemancingan. Kesepuluh, sebagai sumber mata pencaharian, misalnya dengan budidaya ikan di kolam, tambak, atau pemijahan ikan hias di akuarium. Ada pula jenis ikan yang merugikan karena dapat menyerang dan melukai manusia. Misalnya ikan pari memiliki racun pada ekornya. Ikan cucut sering merusak jaring pada nelayan dan beberapa ikan besar juga memakan ikan atau krustacea sehingga merugikan bagi manusia. Di sini saya akan membahas deskripsi amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Amfibi termasuk dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan amfibi memiliki kelembapan kulit yang tinggi dan tidak tertutupi oleh rambut. Berikut ini merupakan ciri-ciri hewan amfibi. Yang pertama, merupakan hewan poikilotrem atau berdarah dingin. Yang kedua, memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Yang ketiga, jantung berdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventricle dan 2 atrium. Yang keempat, memiliki telur yang terbungkus gelatin. Yang kelima, memiliki metamorfosis sempurna. Yang keenam, memiliki hewan tetrapoda atau berkaki 4, memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Yang ketujuh, alat pernapasan saat masih larva atau berudu berupa insang, setelah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kedelapan, memiliki mata yang terdapat selaput atau membrana niktisan untuk menyelam. Yang kesembilan,
merupakan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal, di mana betina melepaskan telurnya, kemudian akan dibuahi oleh pejantan di luar tubuh. Sistem organ pada amfibi. Yang pertama, sistem pernapasan. Pada amfibi, contohnya katak, oksigen berdifusi lewat selaput, rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak bernapas pula dengan kulitnya. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah, dengan mengandung banyaknya kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berifusi. Walaupun tampaknya terjadi percampuran antara darah yang miskin oksigen dengan darah yang kaya oksigen, namun percampuran diminimalisasi oleh adanya sekat-sekat yang terdapat pada vertikal. Dari vertikal, darah masuk ke pembuluh darah yang bercabang 3. Yang pertama, arteri anterior mengalirkan darah ke kepala dan ke otak. Cabang tengah atau lunga aorta mengalirkan darah ke jaringan internal dan organ dalam badan. Sedangkan arteri posterior dilewati oleh darah yang menuju kulit dan paru-paru. Sistem pencernaan. Alat pencernaan makanan diawali oleh cavum oris dan diakhiri oleh anus. Pada beberapa bagian dari traktus digestoria mempunyai struktur dan ukuran yang berbeda. Massa yang berupa hewan kecil yang ditangkap untuk dimakan akan dibasahi oleh air liur. Bagian muka ventriculus yang besar disebut cardia. Bagian posterior mengecil dan berakhir dengan pylorus. Kontraksi dinding otot ventriculus meremas makanan jadi hancur dan dicampur dengan sekresi ventriculus yang mengandung enzim atau fermen yang merupakan katalisator. Di samping itu, ventriculus menghasilkan asam klorida untuk mengasamkan bahan makanannya. Yang kemudian sistem syaraf. Sistem syaraf katak terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat tersusun atas otak dan tali spinal, sedangkan saraf tepi tersusun atas saraf kranial, saraf spinal. Otak dan tali spinal dibungkus oleh dua membran yang tebal, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiamater yang batasan dengan jaringan saraf. Di samping dari sebelah dorsal pada otak terdapat dua lobus olfaktorius untuk organisasi rangsang, dua hemispherius cerebri menyimpan ingatan, inteligensia, diencephalon medialis mata dan keseimbangan, dua bulatan lobus opticus koordinasi penglihatan, otak kecil koordinasi pergerakan, medula oblongata koordinasi aktivitas tubuh. Apabila medula oblongata diambil, maka katak segera mati. Saraf spinal berpusat di otak dan terdapat 10 pasang yang akan mengontrol aktivitas alat-alat sensori, otot, daging, dan lain-lain. Yang kemudian peranan amfibi.
amfibi merupakan hewan bertulang belakang yang dapat hidup di dua habitat. Apa itu peranan amfibi? Peranan amfibi dalam kehidupan yaitu sebagai penyeimbang lingkungan dan konsumsi. Amfibi seperti katak makan nyamuk dan serangga yang mengganggu manusia. Daging katak juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Amfibi terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, anura atau kodok dan katak. Katak atau disebut tama pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Yang kedua, Caudata atau salamander. Ordo Caudata adalah salah satu dari 3 ordo dari kelas amfibi. 2 ordo lainnya adalah Anura dan Gymnophiona. Caudata ini umumnya disebut salamander dan kadal. Caudata dibedakan dari amfibi lain, katak dan cecilian. Paling jelas dengan adanya ekor dalam semua larva, remaja dan saat dewasa, dan dengan memiliki anggota badan pada sudut kanan tubuh dengan tungkai depan dan kaki belakang. Ukuran kira-kira sama, kecuali dalam keluarga Sirendinae yang tidak memiliki hindlimbs. Yang ketiga, Gymnophiona atau Cecilia. Gymnophiona atau apoda adalah ordo amfibi yang bertubuh serupa cacing besar atau ular. Hewan ini amat langka. Selain banyak hanya ditemukan di daerah hutan-hutan yang masih baik, Cecilia hidup di dalam tanah yang gembur, di dekat sungai atau rawa-rawa, sehingga jarang sekali didapati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.